Mahasiswi ITB ditangkap karena mengunggah foto wajah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Apakah ini kriminalisasi kebebasan berekspresi? Kami akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Freddy Alex Damanik, dan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Mas Usman, kalau dari mahasiswa mengkritisi soal penangkapan, itu salah satu yang dicermati. Kalau dari Amnesty International, apa yang Anda cermati? Ya, yang saya dan teman-teman Amnesty cermati, penangkapan ini justru bertentangan dengan semangat untuk melindungi dan menjamin kebebasan berekspresi, termasuk berekspresi dalam bentuk mengkritik pejabat negara atau mantan pejabat negara melalui berbagai cara, entah itu tulisan, karya tulis, baik itu di ranah digital atau karya seni, baik yang bersifat satir atau sarkastik, seluruhnya adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang tidak boleh misalnya dikriminalisasi. Karena itu kami mendesak agar jajaran kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, untuk segera membebaskan mahasiswi tersebut, segera dan tanpa syarat. Kalau dari Bung Freddy, sebenarnya bagaimana sikap dari Projo melihat adanya penangkapan seorang mahasiswa yang mengkritisi pemerintah lewat meme? Ya, terima kasih. Jadi kami melihat, seperti saya sepakat dengan Bung Usman tadi, kebebasan ekspresi dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita. Tetapi jangan lupa Undang-Undang Dasar kita juga memberi memberi batasan, dan itu juga dijamin bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat itu dibatasi oleh hak orang lain juga. Ya, jadi di dalam hal ini siapapun ya warga negara bebas berekspresi, tapi dia tidak boleh ya melanggar hak orang lain, tidak boleh menyerang kehormatan orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh memfitnah orang lain, tidak boleh merusak martabat orang lain. Jadi kalau bicara kasus ini saya jujur saya sebetulnya sepakat polisi ataupun penyelidik dalam hal ini melakukan RJ saja, restoratif justice, terhadap kasus ini, karena ya ini pertama adik mahasiswa, saya sepakat tadi tentang berekspresi ya, mungkin jiwa muda pengen berekspresi, saya sepakat. Karena itu yang kemudian yang kedua, saya lihat juga ini mungkin tidak ada unsur di sini, unsur terorganisir, tidak ada di sini kekerasan ya. Kemudian yang berikutnya ini juga tindak pidananya sedang ya, di bawah 7 tahun. Kemudian juga orang tua sudah minta maaf, kampus sudah juga melakukan upaya-upaya, nanti adik ini bisa mungkin melakukan juga pengakuan dan permintaan maaf kepada presiden, kepada publik, kepada masyarakat, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Namun kan kita hanya bisa mengimbau, mudah-mudahan istana bisa meyakinkan penyidik misalnya untuk melakukan restoratif justice. Demikian. Oke, kalau dari Mas Usman, tapi dengan sudah dilakukannya penangkapan dan penetapan tersangka, apakah Anda melihat ini sebagai bentuk negara yang tidak bisa dikritik, ataupun juga ini adalah sikap represif dari aparat? Ya, kami melihat sikap itu sebagai tindakan yang represif, menyerupai tindakan-tindakan di negara-negara otoriter. Pertama, tidak ada larangan berekspresi, termasuk dalam bentuk misalnya dua orang pejabat negara dan mantan pejabat negara berciuman. Kita bisa lihat itu dulu di Jerman Timur, atau foto ciuman politisi Soviet dan Jerman Timur yang menjadi semacam kritik satir dari para seniman. Atau yang belum lama ini di BBC, itu ada foto Donald Trump, Presiden Amerika, berciuman dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebagai sebuah kritik pada kedua pejabat tersebut. Dan itu dimuat seperti hal biasa saja di dalam berita-berita yang kredibel di media-media internasional. Karena itu seharusnya mahasiswi ITB seni rupa, apalagi ia adalah seorang mahasiswi seni rupa yang memang diajarkan untuk membuat karya-karya seni, seharusnya tidak dilakukan penangkapan, seharusnya justru dijamin. Yang kedua, tindakan itu juga tidak perlu sebenarnya, karena tidak ada pihak lain yang dilukai.
kedua orang yang dipotret atau yang difoto dalam bentuk karya artificial intelligence itu adalah dua orang politisi. Tidak ada kritik yang bersifat serangan, apalagi yang bersifat pribadi, misalnya menyerang etnisitas Jokowi yang Jawa atau Prabowo yang Jawa dan seterusnya. Tidak ada yang bersifat pribadi, jadi lebih bersifat kritik terhadap pejabat negara. Dan Mahkamah Konstitusi belum lama ini sudah memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada pejabat negara atau institusi negara atau bahkan perusahaan yang menggunakan pasal-pasal pidana untuk menjerat kritiknya. Tampaknya pihak kepolisian menyadari presiden atau jurisprudensi baru ini, karena itu tidak menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik atau penghinaan, melainkan menggunakan pasal kesusilaan. Pasal kesusilaan yang digunakan oleh kepolisian menurut Divisi Humas Mabes Polri adalah pasal yang saya kira cukup serius karena mengandung ancaman 12 tahun dengan denda maksimal 12 miliar. Artinya bukan saja polisi melanggar atau berbuat eksesif terhadap perbuatan yang bukan atau tidak dilarang oleh hukum, bukan saja tindakan itu tidak perlu, tapi tindakan itu juga tidak proporsional gitu, karena mengandung ancaman 12 tahun penjara dan ancaman perdata atau ganti rugi sebesar 12 miliar. Oke, Bung Dan Freddy, yang terakhir saya kira itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kepolisian seperti mencari-cari pasal, mencari-cari alasan untuk bisa menunjukkan bahwa mahasiswi seni rupa ITB tersebut adalah orang yang telah melakukan tindakan pidana itu. Jadi saya kira sekali lagi ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi, dan Amnesty mencatat sejak 2019 sampai 2024 atau 5 tahun terakhir itu ada sekitar 530 kasus kriminalisasi atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan undang-undang ITE. Oke, Mas Usman, kita tanya dulu tanggapannya dari Projo. Kalau Bung Freddy, tapi Anda juga melihat meme itu sebagai sebuah kritik satir dari seorang mahasiswa atau justru pelecehan kepada kepala negara? Begini, sekali lagi saya sepakat kreativitas ya, kebebasan berekspresi, apalagi ini mahasiswa seni rupa. Cuman saya juga melihat, coba menyelami penyidik di sini, mereka menggunakan memang kesusilaan ya, di Undang-Undang ITE 27 ayat 1 itu berhubungan dengan kesusilaan. Tadi Bung Usman mencontohkan di negara-negara barat, di negara di Amerika, tapi berbeda ya budaya kebiasaan kita di Indonesia ini dalam menyikapi tindak pidana kesusilaan itu sepertinya berbeda ya, sehingga penyidik ataupun polisi dalam hal ini menganggap itu tidak layak, tidak pantas, dan memang ini bukan delik aduan, ini delik biasa, sehingga penyidik langsung melakukan upaya-upaya penangkapan, katakanlah seperti itu. Tetapi sekali lagi saya sepakat agar proses ini dilakukan restoratif justice seperti yang saya uraikan tadi di depan. Demikian. Oke, Bung Freddy Alex Damanik dan Mas Usman Hamid, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.